Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja, upaya terus-menerus serius, istiqomah, menghayati, mempedomani, dan mengamalkan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah niscaya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kami berusaha menyampaikan refleksi riset kualitatif, penelitian kualitatif yang kami lakukan di dalam agenda dari hajat dalam pengetan Maulid Nabi Gerbek Maulid tahun Jimawal angkaning warsa 1957. Menika saking terang dawuh timbalan dalem sahadap sampean dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Panembahan Agung Tejo Wulan ingkang dipun kawontenaken yang dilaksanakan pada hari Kamis Pahing tanggal 28 September 2023 bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah. Agenda dimulai dari jam 8 pagi sampai dengan paripurna, yakni pukul 13.30 di Pendopo Puri Wongsonegaran, Sumber Tempur Sumber Girang, Puri Mojokerto, Jawa Timur. Beliau yang mandegani acara ini, yakni adalah, mudah-mudahan kami tidak salah ejah ya, karena itu kami mohon maaf kalau ada yang salah ejah ya. Yakni adalah Kanjeng Pangeran Haryo Adipati Kiai Wiro Wongsonegoro, dengan ini mudah-mudahan agar tidak salah sebut kami sampaikan singkatannya saja ya. KPHAA Panembahan Pakunegoro. Hadir di antara para wisudawan dan wisudawati yang tentu saja adalah sinuwun Kanjeng Susuhunan Panembahan Tejo Agung kalian Ibu Ratu kersa ngrawuhi ugi wisuda para wisudawan dan wisudawati dari tanah Jawa, kemudian luar Jawa, ada dari Sumatera dan yang lainnya, termasuk ada saudara kita dari Malaysia. Nah, mengawali dari perjalanan riset kami sampai dengan purna acara Jadi sampai dengan tuntasnya acara, yakni adalah
riset yang kami lakukan pada 3 informan, di mana informan ini sama-sama menuju Puri Reh Wongsonegaran di Mojokerto tersebut. Pada saat usai acara, kami mewawancarai 3 orang tersebut. Mengapa dipilih 3 orang? Karena dalam riset kualitatif, penentuan secara acak maupun didasarkan pada key informant, terutama kami dasarkan pada key informant. Mengapa kami sudah mengetahui key informantnya terlebih dahulu? Karena kami berusaha sebelum mengikuti prosesi wisuda dan kirab di Puri Wongsonegaran atau Reh Wongsonegaran tersebut, kami berusaha untuk mengenali calon-calon wisudawan dan wisudawati yang akan mengikutinya. Dan sampailah kami pada 1 orang, kemudian 1 orang informan ini memberitahukan kepada kami ada informan yang bisa untuk diwawancarai. Kemudian dari informan kedua, kami pun juga mewawancarai secara in-depth interview mendalam, sehingga benar-benar refleksi dari gerbek maulid yang diadakan di Puri tersebut secara spiritual ada sisi lukisan yang tidak banyak dinikmati oleh wisudawan dan wisudawati. Yang pertama, kami memang tidak menyebut, demi menghargai beliau bertiga, kami tidak menyebut nama. Ya. Jadi yang pertama, kami hanya menyebut yang pertama, bahwa pada saat berangkat menuju Mojokerto, seorang yang berasal dari Banyuwangi ini mendapati bahwa dirinya menyaksikan dengan mata batin yang tulus kehadiran Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jika ditanyakan kepada kami sang peneliti ini, ya, mengapa Sayyidina Umar? Nah, ini hanya simbol-simbol yang bisa kita sampaikan. Karena nanti pada informan yang kedua, ini kami langsung gabungkan bahwa Sayyidina Umar ini ternyata di dalam perjumpaan spiritual yang lainnya ini mengikuti sang baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kami membacanya bahwa perjalanan 3 informan ini, terutama acara Sinuun Tejo Wulan, ya, atau lebih tepatnya ini, mohon maaf ya, sampean dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Panembahan Agung Tejo Wulan, bahwa kerawuhan beliau, acara beliau dalam agenda maulid ini benar-benar secara spiritual mendapatkan keridhaan dari Allah melalui setidaknya kehadiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menemui, membersamai calon wisudawan
yang ada di dalam puri tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kemudian informan yang berikutnya menyaksikan kehadiran dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang agung. Dengan busana yang lengkap karena beliau sebagai salah satu simbol dari the King of King, Solomon saudara kita menyebutnya. Jadi beliau memakai baju kebesaran yang serba gemerlap, sekaligus juga memakai kafiah atau penutup kepala yang serba gemerlap, mewah untuk ukuran, sangat mewah untuk ukuran kita yang memandangnya. Tapi bagi seorang Nabiullah Sulaiman alaihissalam tentu adalah hal yang wajar apapun yang dikenakan. Jika dimaknai bahwa Nabi Sulaiman adalah pemimpin agung, raja dari segala raja di dunia, memberikan keridoan. Jadi isyarat memberikan keridoan pada sampean dalem, ngarso dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Panembahan Agung Tejolan nalika rawuh wonten puri Reh Wangsa Negaran ingkang dipun pandegani dipun pimpin kalian KPHA Kyai Wiro Wangsa Nagara. Kemudian informan yang sama dalam rentang yang tidak terlalu lama juga, kata beliau, menyaksikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kebun korma. Jika kita berbicara kebun korma, maka ini adalah isyarat bahwa puri Reh Wangsa Negaran, terutama Kasunanan Surakarta Hadiningrat, mendapatkan kemurahan rezeki beserta seluruh abdi dalam di dalamnya. Dan tentu saja harapan kita adalah wujud ke depan melalui rahmat Allah di dalam diri Rasulullah Muhammad SAW yang sang teladan, Indonesia akan mengalami serba ketercukupan sandang pangan papan. Karena kurma lambang kemakmuran. Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa sungguh miskin orang yang di rumahnya tidak ada kurma. Tentu saja ini adalah kasuistis di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Namun jika ditarik pada kehidupan kita sehari-hari sekarang, maka ini adalah gambaran bahwa makanan pokok yang tersedia di rumah kita masing-masing adalah simbol ketercukupan secara ekonomi dari kehidupan kita sehari-hari. Kemudian pada informan yang berikutnya, ini adalah yang kelima, yakni adalah kesaksian lagi bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikawal oleh Sayyidina Umar bin Khattab.
Sungguh sangat indah sekali. Karena Sayyidina Umar terkenal dengan pedang Islam yang sangat bijaksana. Pedang ini dalam pengertian memiliki ketegasan, memiliki sifat kesatriaan yang sangat kokoh. Dan yang keenam, yakni adalah di antara tiga informan itu, dan ketiga-tiganya juga menyaksikan kehadiran Nabi Isa alaihissalam, di mana disaksikan oleh tiga beliau, Nabi Isa menengadah seperti ini, ya, seperti Rasulullah pada kali yang ke-6, ya, atau keempat maksud kami, ya, menengadah seraya berdoa tampaknya. Boleh jadi ini adalah isyarat mendoakan tidak saja Keraton Kasunanan Solo Hadiningrat ataupun keraton perwakilan dari Reh Wongsonegaran, tetapi mudah-mudahan ini adalah doa untuk seluruh bangsa negara Indonesia bahkan dunia, sehingga kedamaian yang didambakan setiap orang senantiasa ada menyertainya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ini hanya disaksikan oleh informan kunci yang kami sebutkan di atas, yakni adalah sebelum Sinuhun berada di tahta Puri Reh Wongsonegaran, ada sosok yang hadir. Dan ini lagi-lagi adalah lambang dari kepemilikan kewenangan yang sangat bijaksana, sekaligus mewujudkan visi keberadaan kerajaan dan kesultanan di Nusantara, yakni adalah setiap atau segala bentuk penjajahan harus dimusnahkan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Siapakah yang hadir berdiri dengan penuh wibawa di samping singgasana Susuhunan, yakni adalah Pangeran Diponegoro. Sungguh lengkap, ya, karena juga di dalamnya tidak saja keridhaan dari para panitia yang menyelenggarakan, tetapi lebih dari itu Allah nampaknya ridho, Rasulullah ridho, Nabi Sulaiman ridho, Nabi Isa ridho, sampai dengan sahabat Umar bin Khattab. Mohon maaf ada yang terlewat, yakni juga sahabat Bilal bin Rabah. Jika kehadiran kesaksian para informan tadi berkaitan dengan Bilal bin Rabah, kita ketahui bahwa Bilal bin Rabah adalah simbol datangnya hamba-hamba Allah untuk mengakui kemahabesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi juga sekaligus mengikatkan kembali melalui syahadat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maulid juga bentuk pengikat transendental sekaligus pengikat kultural tentang anak manusia yang mengaku isyhadu
bi anna muslimun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bilal dalam kerelaan menyuarakan gema azan, maka di situ ada diteruskan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Mari bersama-sama menegakkan sholat, menegakkan sholat. Dan di antara keinformen, 3 orang itu mendapatkan satu wisi ilham, di mana ilham seorang mukmin dijamin oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilham suara hati orang-orang mukmin yang senantiasa istiqomah menjaga batin spiritualnya, menjaga kalbu mukmin baitullahnya dengan zikir, maka firasatnya benar adanya. Karena itulah maka kunci untuk bisa dibersamai Rasulullah Muhammad SAW dalam mimpi ataupun terjaga, yakni adalah belajar sholat. Mengapa belajar sholat? Karena orang yang masih merasa belajar sholat, dia akan terus-menerus tidak saja sholat sendiri, tetapi sholat itu direfleksikan dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, IT. Seluruh kehidupannya dijaga, ditata dengan moralitas sholat. Aqimis sholah li dzikri, ada pada diri seseorang itu. Sholat itu benar-benar ditegakkan untuk merawat hatinya, senantiasa ingat kepada Allah. As-sholatu miftahul jannah, di mana sang Bilal melantunkan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan, menuju kemenangan, menuju kemenangan. Menang dalam apa? Menang dalam lomba. Karena di dalam Islam yang ditampilkan dengan tegas adalah fastabiqul khairat. Semua manusia diajak, diseru oleh Allah untuk berlomba di dalam kebajikan. Dan Bilal pun akan menyudahinya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kembali lagi. Jalan kedamaian, jalan ketenangan, jalan kemenangan dalam perlombaan harus senantiasa ingat Allahu Akbar. Ketika kita Allahu Akbar seperti ini, seluruh apapun dilepaskan. Karena itulah bagi wisudawan yang mukmin, mukminat, muslim, muslimat, melepaskan segala atribut apapun di dalam keakuan diri, karena penghargaan semakin bertambah, pada hakikatnya adalah menjadi niscaya menambah ketawaduan, bukan menambah kesombongan. Jika seseorang diberikan penghargaan, apalagi oleh Sinuwun, di gelar alam ini, tidak menambah ketawaduannya, maka peringatan Maulid tidak punya arti apa-apa. Karena hakikat peringatan Maulid, di mana dipadu padan serasikan antara nilai-nilai syariat, nilai-nilai sunnah, dan nilai-nilai keluhuran budaya, tradisi budaya menjadi satu kesatuan. Maka hakikatnya setiap gerbek Maulid adalah merayakan hati
bukan dengan tampil penuh kebodohan dan kesombongan, namun tampil sebagai pribadi-pribadi agung yang semakin tertunduk kepada Allah, Zat yang Maha Rahman, dan semakin menghargai keagungan Sinuwun di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah refleksi ini menjadi niscaya apapun yang tidak pantas untuk didengar oleh Sinuwun, untuk disaksikan oleh Sinuwun, menjadi niscaya dipelihara, diagungkan oleh para abdi dalam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usai acara yang ada di Puri Wongsonegaran, lebih tepatnya mulai dari doa sebelum kirap, kemudian dilakukan kirap, para abdi dalam mengiringi Sinuwun di belakang berbaris sedemikian rupa. Kemudian mohon maaf, jadi mapak dulu, jadi mapak Sinuwun dulu, kemudian mengiringi kirap Sinuwun sampai dengan di Puri Reh Wongsonegaran, dilakukan doa, kemudian grebeg maulid, dilanjutkan dengan acara wisuda, ditutup lagi dengan doa, dan diakhiri dengan agenda seni budaya. Ada peraisai, ada pencak silat Indonesia. Kemudian ada reog khas Ponorogo, ada selawat, melengkapi semua hikmat dalam acara grebeg maulid yang diadakan di Puri Reh Wongsonegaran. Mudah-mudahan kehadiran kami, jika ada tutur yang kurang teratur, etika yang tidak mengena, maka semoga para sesepuh, para kanjeng pangeran sudi untuk memaafkannya. Demikian juga teman sejawat yang ada di dalam, atau saudara sejawat yang ada di dalam agenda wisuda yang mulia tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, inilah salah satu limited edition, edisi yang khusus sebagai bentuk refleksi dari agenda grebeg maulid dan wisuda para abdi dalam. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lagi-lagi dukungan Anda semua pada keberadaan kanal Hikmatologi, termasuk di dalamnya saran dan masukan senantiasa kami nanti. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.